Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Keza Salsabila, BP 19 1084 1006. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Stunting di Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi, Kabupaten Solok, tahun 2024. Tema pendahuluan. Latar belakang, pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Maka dari itu, salah satu pilar pembangunan Indonesia adalah di bidang kesehatan melalui pemenuhan kecukupan gizi masyarakat. Salah satu masalah kesehatan yang berkaitan dengan gizi adalah stunting. Stunting dapat didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang tinggi badannya lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya akibat kekurangan gizi. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2021, Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi stunting tertinggi di regional Asia Tenggara. Dengan rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 31,8%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka stunting di Indonesia selama ini belum memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke-17 dari 34 provinsi stunting di Indonesia, dengan prevalensi balita usia 24-59 bulan. Stunting sebesar 36,2%, lebih tinggi dari prevalensi nasional yaitu 35,3%. Berdasarkan data riset kesehatan dasar pada tahun 2019, Kabupaten Solok ditetapkan sebagai lokus stunting di Sumatera Barat. Kabupaten Solok menempati urutan ketiga sebagai penderita stunting terbanyak di Sumatera Barat setelah Pasaman dan Pasaman Barat. Hasil riset tersebut relevan dengan apa yang dituliskan dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021 sampai 2026 bahwa Kabupaten Solok berada di atas batas toleransi stunting suatu wilayah menurut WHO sebesar 20%. Berikut gambar perbandingan prevalensi stunting antara provinsi dan Kabupaten Solok tahun 2016 sampai 2020. Pemaparan data di atas berlanjut dengan hasil SSGI pada tahun 2021. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Solok masih berada di angka 40,1%, kemudian mengalami penurunan menjadi 24,2% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angka stunting hanya 12,11%. Penurunan angka stunting tersebut tergolong fantastis karena jauh melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021-2026. Berikut merupakan tabel angka prevalensi stunting di Sumatera Barat tahun 2021. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Solok menduduki posisi tertinggi kasus stunting di Sumatera Barat. Akan tetapi, pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Solok berhasil menurunkan angka stunting dengan signifikan, dari 40,1% menjadi 24,2% pada tahun 2022. Penurunan terjadi sebesar 15,9%. Adapun salah satu daerah sebagai penyumbang angka stunting tertinggi di Kabupaten Solok adalah Kecamatan Sungai Lasi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok bahwa Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi sebagai penyumbang angka stunting tertinggi di Kabupaten Solok mencapai 23,19%, sedangkan daerah dengan angka stunting terendah yaitu Kecamatan Pantai Cermin dengan angka stunting 5,31%. Berikut merupakan angka stunting di Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi tahun 2019 sampai 2024. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat angka stunting dari tahun 2019 sampai tahun 2024 di Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi mengalami naik turun. Pada tahun 2019 sampai 2021 itu meningkat, sedangkan pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan. Berikut merupakan angka stunting di setiap kecamatan Kabupaten Solok. Berdasarkan pemaparan data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi menduduki posisi tertinggi stunting pada tahun 2022 dan 2023. Akan tetapi pada tahun 2024 Kecamatan Sungai Lasi berada pada posisi angka stunting tertinggi nomor 2 di bawah Kecamatan Bukit Sundi sebagai angka stunting tertinggi tahun 2024. Meskipun telah mengalami penurunan yang signifikan, angka stunting di Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi masih tergolong tinggi dibandingkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Solok. Selanjutnya, fenomena empiris. Tingginya angka stunting di Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membawa anaknya ke posyandu. Selanjutnya, pengetahuan masyarakat masih kurang terkait pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Lalu pengaruh pola asuh yang kurang baik pada balita dan juga pengaruh sarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal anak penderita stunting. Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Solok tahun
Nomor 35 tahun 2019 tentang penurunan stunting menjelaskan bahwa gerakan 1000 hari pertama merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting. Rendahnya pengetahuan masyarakat pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ini berhubungan dengan kurangnya partisipasi masyarakat untuk menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh puskesmas dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperhatikan pemenuhan gizi pada bayi selama 1000 hari pertama kehidupan. Maka dari itu, untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Sunan Koto Sungai Lasi, Puskesmas Sungai Lasi menjalankan berbagai program untuk penanganan stunting, diantaranya sebagai berikut. Pertama, kelas ibu hamil. Kedua, kelas ibu balita. Ketiga, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Yang keempat, pemberian tablet darah pada remaja putri. Yang kelima, pemberian makanan tambahan pada balita kurang gizi dan ibu hamil kek. Yang keenam, pemantauan tumbuh kembang di posyandu. Ketujuh, pemberian vitamin A dan obat cacing. Kedelapan, pelaksanaan STBM. 9, gerakan masyarakat hidup sehat. Rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penanganan stunting di Kecamatan Sembilan Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Tujuan penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penanganan stunting di Kecamatan Sembilan Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Manfaat penelitian secara teoritis. Hasil penelitian dapat diberi diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pembaca terkait efektivitas penanganan stunting di Kecamatan Sunan Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Secara praktis, bagi perguruan tinggi di program studi administrasi publik, hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmiah dan kepustakaan di Universitas Andalas dan bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus program studi administrasi publik. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan dapat dilihat pada bab 2. Selanjutnya, teori efektivitas menurut Campbell. Menurut Campbell, efektivitas diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Terdapat 5 variabel dalam teori ini. Pertama, keberhasilan program. Kedua, keberhasilan sasaran. Ketiga, kepuasan terhadap program. Keempat, tingkat input dan output. Yang kelima, pencapaian tujuan menyeluruh. Berikut merupakan skema pemikiran. Selanjutnya, definisi konsep. Stunting adalah suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kedua, efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, Kecamatan Sunan Koto Sungai Lasi merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Solo. Kecamatan Sunan Koto Sungai Lasi ditetapkan sebagai penyumbang stunting tertinggi di Kabupaten Solo. Selanjutnya, definisi operasional. Terdapat 5 variabel. Pertama, variabel keberhasilan. Indikatornya tujuan program. Cara mengukurnya melihat dan menganalisis tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kedua, perencanaan program. Melihat dan menganalisis bagaimana perencanaan program yang dijalankan. Variabel kedua, keberhasilan sasaran. Indikatornya ketepatan sasaran. Cara mengukurnya melihat dan menganalisis apakah program yang dijalankan sudah tepat sasaran. Indikator kedua, standar operasional prosedur. Cara mengukurnya melihat dan menganalisis pelaksanaan standar operasional prosedur yang dijalankan. Variabel ketiga, kepuasan terhadap program. Indikatornya pertama, dampak program. Cara mengukurnya melihat dan menganalisis dampak dari adanya program penurunan angka stunting. Indikator kedua, keuntungan yang didapat. Cara mengukurnya melihat dan menganalisis keuntungan yang didapat dari pelaksanaan program. Variabel keempat, tingkat input dan output. Indikatornya pelaksanaan program. Cara mengukurnya melihat dan menganalisis pelaksanaan program dari sumber daya manusia, anggaran, dan lain. Indikator kedua, evaluasi program. Cara mengukurnya melihat dan menganalisis output dari pelaksanaan program. Variabel kelima, pencapaian tujuan menyeluruh. Indikatornya pengawasan. Cara mengukurnya melihat dan menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data itu wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yang mana teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Selanjutnya, peranan peneliti. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, dan pencetus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat penelitian ialah peneliti itu sendiri. Maka dari itu, peneliti menjadi aktor utama dalam melakukan penelitian ini.
Selanjutnya proses penelitian. Pertama merumuskan masalah, mengurus surat izin penelitian, melakukan observasi dari saat awal, melakukan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya unit analisis. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisisnya adalah lembaga yaitu Puskesmas Sungai Lasi sebagai pihak yang bertugas dalam rangka penanganan stunting di Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi. Teknik analisis data, mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Selanjutnya teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Yang triangulasi sumber merupakan uji keabsahan dengan melakukan konfirmasi data yang sudah didapatkan dari sumber yang berbeda. Gambaran umum profil wilayah Kabupaten Solo. Kabupaten Solo merupakan sebuah kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Wilayah Kabupaten Solo merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 2.284 sampai 1.458 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Solo memiliki luas wilayah 3.738 km persegi yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah di antaranya bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Solo Selatan, bagian timur berbatasan dengan kota Sawah Lunto dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. Sedangkan secara astronomis, Kabupaten Solo terletak antara 00 derajat 32 menit dan 01 derajat 46 menit lintang selatan dan antara 100 derajat 25 menit sampai 101 derajat 21 menit bujur timur. Secara administrasi, Kabupaten Solo terdiri dari 4 wilayah kecamatan dengan luas masing-masing kecamatan sebagai berikut: Pantai Cermin, Lembah Gumanti, dan Gumanti, Paling Sikoki, 3 lurah, Kembang Jaya, Danau Kembar, Gunung Talang, Bukit Sudi, 9 Koto Sungai Lasi, Kubung, 10 Koto di atas, 10 Koto Singkara, dan Junjung Sirih. Gambaran umum Puskesmas Sungai Lasi. Puskesmas Sungai Lasi terletak di wilayah Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi, tepatnya di Nagari Pianggu. Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi terdiri dari 9 nagari, yaitu Nagari Pianggu, Tarong-Tarong, Bukit Bais, Siaroaro, Gugak Sarai, Sungai Jambur, Sungai Durian, Kota Laweh, dan Indudur. Nagari Siaroaro, Kota Laweh, dan Indudur termasuk nagari terpencil di Kecamatan Sembilan Kota Sungai Lasi. Untuk jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik terbaru mencapai 10.903 jiwa. Nagari dengan penduduk terbanyak adalah Nagari Tarong-Tarong yakni 2.372 jiwa dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Nagari Siararo yang berjumlah 322 jiwa. Untuk perpanjangan pelayanan ke masyarakat terdapat 4 puskesmas pembantu, 9 puskesmas 9 pos kesehatan nagari serta dilengkapi dengan 28 posyandu yang tersebar di masing-masing jorong. Selanjutnya temuan dan analisis data. Efektivitas program penanganan stunting di Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi. Efektivitas merupakan kemampuan individu atau organisasi dalam mencapai keberhasilan menggunakan cara tertentu dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka program tersebut dianggap semakin efektif. Indikator pertama, keberhasilan program. Tujuan program. Menurut Kambal, keberhasilan program merupakan pengukuran efektivitas dengan melihat tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Dalam rangka menurunkan angka stunting di Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi, pihak Puskesmas bersama lembaga lain menjalankan berbagai program yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Kabupaten Solo. Puskesmas Sungai Lasi dalam menjalankan program penanganan stunting ini berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pelaksanaannya program penanganan stunting secara umum telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari penurunan angka stunting di tahun 2024 di angka 15,2%. Selanjutnya perencanaan program. Menurut Campbell, perencanaan program adalah untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Secara umum, perencanaan adalah suatu prosedur menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan serta memastikan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuai dengan teori Campbell, pada variabel keberhasilan program, pengukuran dapat dilihat dari tujuan program yang sudah tercapai, tapi masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan angka stunting di Kecamatan Sunan Kota Sungai Lasi yang kerap mengalami penurunan, akan tetapi belum mencapai 100%. Di samping itu, untuk perencanaan program dinilai sudah efektif karena dilakukan secara bersama oleh dinas terkait seperti DPPKB BP3A, Dinas Kesehatan, DPPKK,
Kadar Posyandu, TPPS, dan pihak berkepentingan lainnya. Selanjutnya, ketepatan sasaran. Ketepatan sasaran yang ditargetkan harus sesuai dengan yang diharapkan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Puskesmas Mangkuto Senilasi sebagai unit pelaksana utama dalam menjalankan program penanganan kasus stunting di Mangkuto Senilasi telah menetapkan target sasaran tersebut. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan terkait indikator ketepatan sasaran yang dijalankan oleh Puskesmas Mangkuto Senilasi, dapat disimpulkan bahwa berbagai program penanganan stunting, baik itu intervensi gizi spesifik dan sensitif, secara keseluruhan sudah dilaksanakan sesuai dengan sasaran program, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program yang telah ditetapkan, keterbatasan anggaran sehingga ada beberapa program kurang berjalan dengan maksimal, keterbatasan ekonomi dari masyarakat, dan juga keterbatasan sumber daya manusia. Selanjutnya SOP dalam menetapkan sasaran atau target yang ingin dicapai harus diperlukan perencanaan yang baik terkait bagaimana pelaksanaannya, bagaimana visi misi dari program tersebut dan sebagainya dalam menjalankan program. Oleh karena itu diperlukan SOP, merupakan sistem yang disusun untuk memberi kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan yang tertulis pada pasal 5 menjelaskan percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan 5 pilar meliputi pertama meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan bupati, kedua kemajuan komunikasi, perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, ketiga menyelenggarakan konvergensi, intervensi spesifik dan intervensi sensitif di perangkat daerah dan kelurahan, yang keempat peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, kelima menguatkan mengembangkan sistem data informasi, riset dan inovasi. Pada indikator SOP dalam penerapan program penanganan stunting di Kecamatan Sunan Sungai Lasi, mengacu pada Peraturan Bupati Solo Nomor 17 Tahun 2023 dari Puskesmas Sunan Sungai Lasi ini tidak ada memiliki SOP khusus untuk pelaksanaan program ini. Demikian juga dengan BPKB 3A menjelaskan bahwa dalam penerapan program ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah dan peraturan bupati tersebut, dan menjelaskan untuk SOP khusus itu mestinya dibuat oleh masing-masing puskesmas. Berdasarkan hasil analisis dua indikator tersebut, variabel keberhasilan sasaran menurut teori Campbell sudah terlaksana dengan baik. Hampir semua program terimplementasikan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti dana dan sumber daya manusia. Hal ini tentu berdampak pada keberhasilan program yang belum optimal sehingga di Kecamatan Sunan Sungai Lasi masih terdapat anak yang terkena stunting, ibu hamil yang mengalami gizi buruk, dan serta masih ada remaja yang mengidap anemia. Selanjutnya, variabel kepuasan terhadap program, dampak program, penerapan program penanganan stunting oleh Puskesmas Sungai Lasi memberikan manfaat terhadap penurunan angka stunting di Kecamatan Sungai Lasi melalui berbagai program yang dilaksanakan masyarakat, mendapat berbagai manfaat seperti kelas ibu hamil yang dilakukan 4 kali dalam setahun. Melalui program ini masyarakat mendapat dampak positif dengan pertamanya pengetahuan mereka tentang kebutuhan makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil, cara perawatan bayi, perawatan masa nifas, dan lainnya. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Kelurahan Pianggu pada wawancara berikut. Selain itu, masyarakat juga merasakan dampak dari program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Program ini sangat membantu bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang hidup sehat dan membiasakan perilaku hidup sehat dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui variabel kepuasan terhadap program khusus pada indikator dampak program dapat ditarik kesimpulan program penanganan stunting ini secara keseluruhan memberi dampak yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya, kesesuaian input dan output pelaksanaan program. Pelaksanaan program yang dijalankan harus mempunyai kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Pelaksanaan program penanganan stunting Kecamatan Sungai Lasi tidak terlepas dari kerjasama antara Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas Sungai Lasi, pihak kecamatan, kadar, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, BKKBN, serta masyarakat setempat. Selanjutnya, evaluasi program merupakan tahapan penting dalam proses pelaksanaan satu program, termasuk dalam program penanganan stunting oleh Puskesmas Sungai Lasi. Evaluasi penanganan stunting ini sudah dilakukan dengan berbagai pihak terkait, tidak hanya secara internal Puskesmas saja. Berdasarkan hal di atas, pada indikator evaluasi ini sudah berjalan cukup efektif, di mana pelaksanaan evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan berbagai pihak
terkait untuk menganalisis mengenai kendala, hambatan, dan tantangan pelaksanaan program. Berdasarkan pemaparan yang telah dituliskan oleh peneliti tentang indikator evaluasi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi program penanganan stunting dilakukan secara eksternal dengan semua pihak terkait yang tidak hanya melibatkan internal Puskesmas. Selanjutnya, pencapaian tujuan menyeluruh. Indikator pengawasan. Pengawasan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan program untuk memastikan program dapat terlaksanakan dengan baik. Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak ketiga seperti pemerintah terkait dan juga bisa masyarakat. Program penanganan stunting yang dilakukan oleh Puskesmas Sungailasi bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan membiasakan pola hidup sehat pada masyarakat di Kecamatan Sungailasi. Berdasarkan hasil pemaparan di atas, variabel pencapaian tujuan menyeluruh bisa disimpulkan bahwa program penanganan stunting oleh Puskesmas Sungailasi sudah berjalan cukup efektif. Hal ini dapat dilaksanakan pada indikator pengawasan yang cukup terlaksana dengan baik, meskipun tidak keseluruhan program bisa dipantau dengan baik. Selanjutnya, penutup. Program penanganan stunting yang dijalankan oleh Puskesmas Sunan Kota Sungailasi bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Sunan Kota Sungailasi sehingga nantinya di kecamatan ini tidak ada lagi kasus anak yang mengalami stunting dan mampu menciptakan kebiasaan pola hidup sehat di kalangan masyarakat Sunan Kota Sungailasi. Berikut untuk indikator standar operasional prosedur menurut peneliti. Untuk indikator SOP masih kurang efektif karena dalam menjalankan program Puskesmas merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023. Agar lebih efektif dalam pelaksanaannya, seharusnya Puskesmas dan lembaga terkaitnya menetapkan SOP yang lebih rinci terkait pelaksanaan program berlandaskan pada aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersebut. Variabel dampak program. Hasil analisis pada variabel ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Puskesmas untuk penanganan stunting masyarakat merasakan dampak baik dari program tersebut. Tetapi ada beberapa masukan dari masyarakat terkait penyeluruhan. Selanjutnya, pada indikator pengawasan program, menurut peneliti pengawasan yang dilakukan masih kurang efektif karena secara keseluruhan pengawasan dilakukan hanya melalui laporan yang diberikan oleh pihak Puskesmas. Meskipun ada tim TPPS dan kecamatan yang turun langsung ke lapangan, seharusnya di setiap pelaksanaan program yang dilakukan oleh Puskesmas Kota Sungailasi didampingi oleh tim pengawasan agar dapat memantau pelaksanaan program dengan baik. Selanjutnya, saran berdasarkan temuan dan analisis data yang dielaborasi peneliti, maka peneliti memiliki beberapa saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan program penanganan stunting oleh Puskesmas Kota Sungailasi sebagai berikut. Pertama, bagi Puskesmas Kota Sungailasi untuk menurunkan angka stunting dengan maksimal sehingga tidak ada anak yang mengalami stunting di Kecamatan Sungailasi. Pihak Puskesmas dan lembaga lain yang terlibat bisa melakukan sosialisasi secara konsisten kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap program penanganan stunting yang diadakan oleh Puskesmas. Selanjutnya, pihak Puskesmas dan lembaga lainnya juga bisa menyusun anggaran yang lebih untuk diajukan ke pusat agar dalam pelaksanaan program ini tidak terkendala pada anggaran. Yang kedua, bagi masyarakat diharapkan lebih efektif mendukung dan ikut serta dalam setiap program yang dilaksanakan sehingga tujuan dari program ini dapat terrealisasi dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Yang ketiga, bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian tentang program penanganan stunting ini lebih baik mengambil fokus pada evaluasi pelaksanaan program sehingga dapat diketahui secara lebih detail hasil pelaksanaan program tersebut dan bisa diketahui faktor-faktor yang menyebabkan program ini tidak berjalan efektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.